Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Regita Nurcayani, dan teman saya, Sofa Putri Nur Anissa. Kami di sini akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Inovasi Pembelajaran Fikih di SDMI. Kita akan membahas mengenai pembelajaran fikih, pengertian inovasi pembelajaran fikih di SDMI, tujuan dan fungsi dan beserta macam-macamnya dan implementasinya. Yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai pengertian fikih atau pengertian pembelajaran fikih. Nah, fikih itu secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan pengetahuan potensi. Sedangkan menurut ahli Syamsul Munir Amin mengemukakan bahwa fikih merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara yang berhubungan dengan amaliyah yang diusahakan memperoleh dari dalil-dalil yang jelas. Nah, selanjutnya kita akan masuk pembahasan kedua, yaitu pengertian inovasi pembelajaran fikih di SDMI. Inovasi berarti new idea. Kata inovasi juga berarti pembaruan. Nah, inovasi ini adalah suatu gagasan, ide yang dapat dipahami sebagai sesuatu yang baru atau mengadopsi dari sesuatu yang sebenarnya sudah ada dan dimodifikasi. Nah, inovasi pembelajaran biasanya berawal dari hasil refleksi terhadap eksistensi paradigma lama menuju paradigma baru yang dianggap mampu memecahkan masalah dan mampu memperbaiki praktek pendidikan. Nah, pada hakikatnya inovasi pembelajaran ini adalah ide atau gagasan baru tentang beberapa faktor yang dapat mendorong terjadinya pembelajaran yang lebih baik dan tepat guna ke depannya. Nah, secara harfiah, inovasi pembelajaran dapat disebut pembaharuan pembelajaran. Nah, inovasi pembelajaran ini juga termasuk bagian dari inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan inovasi pembelajaran fikih di SDMI. Nah, secara umum, tujuan inovasi pembelajaran adalah terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan potensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan. Nah, inovasi bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Jika inovasi ini berhasil diadopsi, maka akan terjadi berbagai perubahan. Nah, inovasi pembelajaran ini juga termasuk bagian dari inovasi pendidikan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan inovasi pembelajaran fikih di SDMI. Nah, secara umum, tujuan inovasi pembelajaran adalah terwujudnya suatu proses pembelajaran yang berkualitas sehingga dapat meningkatkan potensi, kemampuan, keterampilan, serta daya saing lulusan. Nah, inovasi bertujuan untuk melakukan perubahan ke arah yang positif. Jika inovasi ini berhasil diadopsi, maka akan terjadi berbagai perubahan, pembaharuan, dan peningkatan kualitas dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu poin ketiga, yaitu fungsi inovasi pembelajaran di SDMI. Inovasi berarti kan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya. Nah, jadi bukan hanya media pembelajaran apa saja yang bisa dikemas secara inovatif, tetapi juga dalam proses pembelajarannya. Nah, misalnya kita menggunakan metode atau strategi baru. Nah, tentunya akan menghasilkan hasil dari penemuannya itu atau menemukan metode baru yang ditemukan oleh para pakar dan didesain sedemikian rupa sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang lebih kondusif. Nah, untuk poin selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam inovasi pembelajaran fikih di SD atau MI beserta implementasinya. Model pembelajaran dapat dijadikan pola pilihan. Artinya, para guru boleh memilih model pembelajaran yang sesuai dan efisien untuk mencapai tujuan pendidiknya.
Berikut ini model-model pembelajaran inovatif atau inovasi pembelajaran menjadi 6 macam, yaitu yang pertama ada model pembelajaran kontekstual, merupakan konsep belajar yang dapat membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang kedua ada model pembelajaran kooperatif, merupakan bentuk pembelajaran dengan cara siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil serta kolaboratif yang anggotanya terdiri dari 4-6 orang dengan struktur kelompok yang bersifat heterogen. Yang ketiga ada model pembelajaran berbasis masalah atau PBM, adalah inovasi yang paling signifikan dalam pendidikan. Kurikulum pembelajaran berbasis masalah membantu untuk meningkatkan perkembangan keterampilan belajar sepanjang hayat dalam pola pikir terbuka, relatif, kritis, dan belajar aktif. Yang keempat ada model pembelajaran tematik, merupakan salah satu model dalam pembelajaran terpadu, yang merupakan sesuatu sistem pembelajaran yang memungkinkan siswa, baik secara individu maupun kelompok, aktif menggali dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip keilmuan secara holistik, bermakna, dan autentik. Yang kelima ada model pembelajaran PAKIM, partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Merupakan model pembelajaran dan menjadi pedoman dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pelaksanaan pembelajaran PAKIM, diharapkan perkembangannya berbagai macam inovasi kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang partisipatif, aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang terakhir ada model pembelajaran quantum learning, merupakan model pembelajaran yang kiat, petunjuk, strategi, dan seluruh proses belajar yang dapat mempertajam pemahaman dan daya ingat, serta membuat belajar sebagai suatu proses yang menyenangkan dan bermanfaat. Guru dituntut keprofesionalitasnya dalam meramu proses pembelajaran dengan model pembelajaran yang inovatif dengan menempatkan peserta didik sebagai subjek pembelajaran bukan objek pembelajaran, serta dapat menggali pengetahuan peserta didik secara konkret dan mandiri. Salah satu inovasi yang mengiringi paradigma pembelajaran adalah diformulasikan serta diaplikasikannya model-model inovasi pembelajaran yang berorientasi kepada konstruktivitik. Model-model inovasi pembelajaran bernaung di bawah teori konstruktivistik antara lain. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif, yang kedua ada model pengajaran langsung, dan yang terakhir ada pengajaran kontekstual. Sekian penjelasan dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.